Haleluya, haleluya, shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, di video kali ini saya mengajak kita semua untuk benar-benar memakai logika kita. Kita benar-benar berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan jernih, dan berpikir secara kritis. Apa yang kita dengar, ayo kita pikirkan, ayo kita renungkan, lalu kita ambil keputusan. Ingat saudara, sebelum kita meninggalkan dunia ini, kita harus bisa memastikan diri kita sudah selamat. Kita harus bisa memastikan kalau kita ini masuk surga. Nah, sehingga kita tidak takut menghadapi sakratul maut. Tidak was-was, tidak khawatir, tidak gelisah. Yang paling penting adalah kita tidak takut. Karena mati kita ini tidak ada satupun yang tahu. Mati seseorang itu adalah misteri. Tuhan tidak memberitahukan kepada kita kapan kita meninggal, hari apa, jam berapa, tanggal berapa, di bulan dan tahun berapa kita meninggal. Tidak ada yang tahu. Jadi sebelum ajal menjemput kita, kita harus bisa memastikan bahwa diri kita sudah mendapatkan jaminan kepastian keselamatan. Bapak Ibu, saya mengajak saudara semua untuk melihat satu ayat di dalam kitab saya yang lama, dalam surat Al-Hadid ayat yang ketiga. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya, dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Di ayat ini Bapak Ibu, pastinya kalau kita bertanya kepada saudara kita, kepada teman kerabat kita dari agama Islam, teman-teman kita akan menjawab ketika kita bertanya, siapa yang berbicara di ayat ini? Maka teman-teman kita akan berkata, ya pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran adalah kalamullah, perkataannya Allah. Ya pasti Allah yang berbicara. Nah, kalau begitu, siapa yang dimaksud dia di sini? Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dan dia yang batin. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Ayo berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan jernih, berpikir dengan kritis, dan jangan takut untuk mengambil keputusan. Saudaraku, para pencinta channel Injil Habagen, kalau di dalam kitab Wahyu dikatakan, Wahyu 22 ayat yang ke-13, Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Kalau bahasa Yunani, Alfa dan Omega. Bahasa Ibrani, Alif Wutov. Kalau bahasa Arab, Huwal awwalu wal akhiru. Nah, siapa yang dimaksud aku adalah Alfa dan Omega? Ya pastinya Yesus Kristus. Dan ini yang berbicara adalah Yesus sendiri. Dia berkata, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Ini kalau menurut surat Wahyu 22 ayat yang ke-13. Nah saudaraku, para pencinta channel Injil Habagen, saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan satu firman Tuhan yang sangat menguatkan iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu, sebagaimana saya katakan tadi, sebelum kita meninggalkan dunia ini, kita harus memastikan kalau kita sudah mendapatkan jaminan kepastian keselamatan. Dalam Injil Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Elohim, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Saudaraku, saya bangga sekali. Tentunya kita semua bangga, beriman, percaya kepada Yesus. Kita bangga sudah mendapatkan jaminan kepastian keselamatan, saudara. Sehingga kita tidak takut lagi menghadapi sakratul maut. Begitu kita mati,
tutup mata, buka mata. Bila kita percaya, beriman, bertakwa, tinggal dalam firman, kita buka mata, setelah tutup mata mati, berada di Firdaus. Kita tidak berada di Gehenna, di mana orang-orang berdosa disiksa. Tidak lagi berada di situ, Bapak Ibu. Kita pasti sudah berada di Firdaus. Maka kita harus berbangga di mana Alkitab menjamin kepastian keselamatan umat. Tertulis dengan rapi, tertata dengan rapi, tercatat dengan rapi. Memberitakan, mengabarkan kepada kita dengan begitu jelas mengenai keselamatan. Keselamatan di dalam kekristenan itu, di dalam Yeshua HaMashiach Yesus Kristus, bukan keselamatan yang abu-abu. Bukan keselamatan yang moga-moga, tetapi keselamatan yang pasti. Percaya, beriman, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti selamat. Pasti mendapatkan hidup yang kekal di surga. Dan barang siapa yang tidak menerima, barang siapa menolak, maka orang itu berada di bawah hukuman. Sebagaimana tertulis di dalam Injil Yohanes 3 ayat yang ke-18. Siapa yang tidak percaya, maka orang itu berada di bawah hukuman. Siapa yang percaya, maka orang itu mendapatkan hidup yang kekal. Yang percaya mendapatkan hidup yang kekal, yang tidak percaya bawah hukuman, saudara. Nah, Bapak Ibu, di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kita umat manusia selain di dalam nama Yesus. Maka saudara harus pastikan bahwa diri saudara berada dalam firman. Pemuda-pemudi, anak-anak kita harus tanamkan firman Tuhan di dalam hati dan pikirannya, sehingga tidak terombang-ambing dengan rupa-rupa dunia, dengan ajaran-ajaran dunia, ajaran sesat yang menyesatkan kita orang-orang percaya. Mereka, Bapak Ibu, berbondong-bondong hari-hari ini di media sosial, mencoba untuk menghasut orang-orang percaya, supaya orang-orang yang beriman kepada Yesus meninggalkan Yesus, menyangkal iman percayanya kepada Yesus, lalu menjadi bagian daripada mereka. Kalau sudah menyangkal dan menjadi bagian daripada mereka, maka siapa saja yang menyangkal, orang tersebut sudah berada di bawah hukuman maut. Nah, maka pastikan saudara jangan pernah menyangkal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Dia benar-benar tidak ada keselamatan. Ya, tidak ada jaminan kepastian keselamatan. Di luar Yesus Kristus, Bapak Ibu, abu-abu. Ya, abu-abu. Kepastian itu hanya ada di dalam Yesus. Nah, lalu orang berkata Yesus itu bukan Tuhan, Dia hanya sebatas nabi, Dia hanya sebatas utusan, Dia hanya sebatas rasul. Orang mau ngomong apapun, Bapak Ibu, silahkan. Orang itu punya mulut, punya bibir, punya lidah. Tetapi apa yang tertulis di dalam Alkitab dengan jelas sekali tertulis, siapa yang percaya kepada Dia, maka orang itu mendapatkan hidup yang kekal, dan siapa yang tidak percaya, maka orang itu berada di bawah hukuman. Nah, pertanyaan saya, apakah ada di antara saudara yang menonton video kali ini yang belum percaya kepada Dia? Saudara, kita harus memastikan teman-teman kita, kerabat, sahabat kita berada di dalam firman Tuhan, percaya kepada Yesus Kristus. Masalah mereka tolak, itu urusan mereka. Ya, tanggung jawab kita adalah kita memberitakan, kita menceritakan man huwa Yeshua, who is the Jesus. Siapa itu Yesus Kristus? Diterima, puji Tuhan, dia mendapatkan keselamatan. Ditolak, itu adalah dia yang rugi, karena menolak jaminan kepastian keselamatan. Tidak ada satu orang pun, tidak ada satu pemuka agama pun selain Yesus Kristus yang berani menjamin kepastian pengikutnya, yang berani menjamin kepastian umatnya, yang berani menjamin kepastian kaumnya selain Yesus, Bapak Ibu. Di luar Yesus, mau saudara cari pemuka agama manapun di dunia ini, saudara tidak dapatkan ada pribadi yang berani menjamin pengikutnya masuk surga. Tidak ada. Hanya Yesus, Bapak Ibu. Istimewanya Yesus, saudaraku. Dia yang berani berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Orang-orang dunia sering berkata, semua nabi, rasul, utusan, itu tujuannya hanya untuk membawa umat manusia kepada Tuhan.
membawa manusia ke surga. Saya setuju. Tetapi yang menjadi pernyataan kita Bapak Ibu yang tidak dijawab sampai hari ini oleh teman-teman kita dari seberang, kenapa nabi, rasul, utusan-utusan yang lain, ya karena mereka anggap Yesus utusan, tidak berani berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya Yesus yang berani berkata seperti itu. Kenapa? Siapa Yesus? Apa keistimewaan Yesus di sini? Kenapa mandat ini ada di dalam dia? Kenapa kita harus ikuti dia? Bukankah dia ini utusan? Bukankah dia ini sebagai nabi? Bukankah dia ini sebagai rasul? Seperti pemikiran teman-teman kita dari seberang. Nah, kembali lagi, kalau memang begitu, kenapa dia berani berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup? Siapa dia? Satu-satunya hakim yang adil itu dia. Kenapa? Satu-satunya pribadi terkemuka di dunia dan di akhirat dia. Siapa dia? Apa keistimewaan Yesus? Ayo berpikir dengan akal yang sehat. Berpikir secara kritis. Kita butuh keselamatan. Tidak ada orang yang menjamin kepastian keselamatan kita. Tidak ada nabi dan rasul yang berani menjamin kepastian keselamatan kita selain dia. Dan tidak ada nabi dan rasul termasuk utusan-utusan yang bisa membawa kita ke surga selain dia, Yesus Kristus. Maka dia berani berkata dalam kitab Wahyu 22 ayat yang ke-13, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Huwal awwalu wal akhiru kalau bahasa Arab. Dia yang awal dan yang akhir. Alfa dan Omega, Alif wa Ta kalau bahasa Ibrani. Aku yang pertama, aku yang awal, dan aku yang akhir. Siapa dia? Maka jelas sekali tertulis dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kita baca saja satu ayat karena ini sering kita ulang-ulang. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Pada mulanya adalah firman, pada mulanya adalah perkataan Tuhan, perkataan, ucapan. Ya, perkataan, ucapan, kata-kata Tuhan, omongan Tuhan. Dan omongan itu, ucapan itu bersama-sama dengan Elohim, dengan Tuhan, dan ucapan itu adalah Tuhan. Baik, saudaraku para pencinta siaran Habaget, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semua. Ayo berpikir dengan akal yang sehat. Benar-benar saya ajak saudara semuanya untuk berpikir dengan akal yang sehat. Nah, kalau pakai logika, ya, kalau kita pakai logika, ya kita pasti murtad, saudaraku. Dan jangan takut. Jangan takut ambil keputusan. Ingat, kepastian keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Tidak ada orang yang berani menjamin keselamatan kita, tidak ada selain dia. Dan untuk masuk surga itu nafsi-nafsi. Kita tidak bisa nebeng. Benar-benar nafsi-nafsi. Apa yang kita pikirkan? Hidup di dunia ini sebentar, sementara. Nanti hidup terus-terusan, tidak berkesudahan. Setelah kita meninggalkan dunia ini. Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Sudahkah kita selamat atau belum? Assalamualaikum Bishim Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah. Urwah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara. Dan perlu kita ketahui Bapak Ibu, melalui pelayanan kita ada banyak orang yang sudah bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih. Ini semua berkat kerjasama kita. Saya gigih dalam pelayanan dan Bapak Ibu gigih dalam mendoakan pelayanan Habaget. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Fulus, 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 fulus. Jibril, turunkan uang, turunkan uang.
Ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Masjid ini, masjid ini. Masjid Karhun, masjid Karhun, masjid Kolok. Masjid tua, masjid Kolok, masjid tua. Turunkan rahmatmu. Amin ya Allah. Turunkan rahmatmu. Jibril, 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 turunkan, turunkan. Rahmatmu keluar. Jibril, 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 turunkan uang, turunkan uang. Amin ya Allah. Untuk bangun masjid, untuk bangun masjid. Amin ya Allah. Untuk bangun masjid, jadikan, jadikan. Allahu Akbar. Hu Allah. Amin ya Allah. Hu Allah. Wait. Amin ya Allah. Wait, turun, 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 wait, turun, 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 wait, turun, turun. Amin ya Allah. Jadikan masjid, Allahu Akbar. Ajarkan. Uang datang, uang datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hu Allah. Hu Allah. Hu Allah. Jibril, 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 Jibril. Allahu Akbar. Subhanallah bihamdillah. Subhanallah bihamdillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Uang turun, uang turun, uang turun. Uang banyak.